Bagaimana bisa bisnis toko komputer bertahan belasan tahun di tengah gempuran marketplace online? Dan bagaimana sang pemilik toko komputer ini bertahan sambil rutin menyelenggarakan sebuah pameran komputer dan gadget terbesar di Yogyakarta? Inilah cerita Pak Eka, pemilik Top Komputer, sekaligus Ketua Apkom Yogya. Namaku Eka Wibawa, kerennya sih ya wis singkat Eka. Itu ya dari Tunggal Opti Persada, singkat saja Top. Kalau jualnya komputer ya Top Komputer. Ya 2005, udah cukup lama mulai. Kita punya asal dulu Top ada di Magelang. Dari Magelang kita expand, perkembangan, terus ada di Jogja, terus Solo, Semarang, Purwokerto, terus Temanggung. Nah, tetap Magelang sebagai pusatnya. Ya memang beda banget ya. Dulu 2005 itu saya habis kuliah, terus saya belajar komputer, ya berjualan itu kan masih zaman dulu ada XT komputer, softwarenya masih pakai disk besar-besar itu, terus berkembang terus, Windows-nya masih 31 terus jadi Windows 95. Sampai sekarang Windows yang terbaru, Windows 10, Windows 11, dan seterusnya. Memang sangat jauh, apalagi ya anak-anak muda Gen Z atau milenial yang ada ini kan pinter-pinter ya. Dan perkembangan dari seluruh dunia juga kita harus akui luar biasa, baik secara software maupun hardware sendiri. Kalau sekarang apalagi ya singkat cerita ya pasti sudah dengan model penjualan online, marketplace itu ya udah lebih rumit. Artinya kita sebagai konvensional di street gini, toko street dengan offline yang kita mengandalkan pelayanan, customer service yang baik, ada bisa dilihat di touch langsung, coba DW gitu ya. Artinya lebih mantap pelayanan, garansi. Itu tetap kita pertahankan. Sedangkan yang sekarang ini kan lebih anak-anak mager, nggak pengen gerak, tinggal tek, bandingin harga, bisa nggak sama nggak, wah repot kan. Padahal kita dengan banyak pelayanan-pelayanan yang sifatnya memang bisa safety, aman, apalagi ya komputer sekarang zamannya papan tulis elektronik, IFP, interactive flat panel besar-besar, N-nya gede 65 sampai 98, itu kan butuh safety yang benar-benar baik. Pelayanannya juga pasti harus baik, baik secara individual maupun secara instansi, office, edukasi, pendidikan, ya banyak sih. Jadi pergeserannya banyak. Belum yang model sekarang sudah perkembangannya sudah ke AI, untuk komputer AI atau PC AI, segala sesuatunya sudah dengan robot, ya kita ngikutin terus aja. Tapi ya harus dengan kerja keras, semangat, pantang menyerah. Kami juga memulai dengan cara marketplace atau offline itu juga belum lama kan. Memang sudah lama secara online marketplace-nya yang kami rasakan waktu itu. Sebelum pandemi, apalagi pandemi itu kan marketplace sangat disukai dan laris gitu ya. Wah ya kerasa karena tinggal jempol aja main, barang bisa diantar, enak gitu ya. Memang kerasa sih Mas. Jadi apapun ya, penjualan terutama di laptop memang kerasa. Tapi di pandemi itulah kami malah justru lebih mendapat banyak kesempatan, laptop yang banyak dibutuhkan, tapi karena pandemi pabrik tutup sehingga kami punya banyak stok-stok yang lama bisa terjual. Ya ada plus minusnya. Di satu sisi kami kalah dengan marketplace dengan aksesoris yang mungkin gampang dijangkau, terus pengirimannya juga enggak terlalu beresiko dan sebagainya. Tapi ya kita nikmati aja, kita terus jalani dan kita lihat situasi, kita ikutin. Memang berpengaruh, yes.
Tapi ada dampak positif yang lain ya. Ini dari saya ya. Saya mungkin bukan generasi milenial, apalagi yang Gen Z gitu ya. Milih-milih sepertinya tetap ya aksesoris yang sifatnya mungkin 5 jutaan ke bawah masih bisa dijangkau dengan cara membeli offline. Itu resikonya yang lebih kecil. Tetapi setelah mungkin laptop yang gaming yang mahal-mahal itu saya kira tetap punya resiko ya. Mesti harus lihat sendiri, harus dilihat dulu maksudnya, terus dicoba. Harganya mahal, mesti butuh safety, mungkin dipaketinnya takutnya kalau terjadi pecah dan sebagainya. Komplainnya pasti lebih sulit. Meskipun mungkin kalau secara brand yang terkenal sudah ada service center di masing-masing kota, termasuk di Jogja ini kan banyak service center sudah dengan brand-brand terkenal, HP, Acer, In Advance misalnya, Lenovo, Asus ya, is okay gitu. Intinya kalau marketplace dipastikan ya bukan black market atau second bahkan barang resmi seperti itu, dan bukan barang reject. Itu ada misalnya beli laptop jenengan ada 1 titik not yang itu dead pixel 1 sampai 4 dead pixel itu tidak bisa dikomplain ke distributor, itu tanggungan dealer atau ya user beli ya tidak ada masalah. Kalau besok masih garansi komplain masih 1 atau 2 dot dead pixel itu normal, tapi kan tetap rasanya nggak terlalu puas atau marahi gelo gitu ya. Kita punya asosiasi namanya Asosiasi Pengusaha Komputer atau disingkat APKOM Yogyakarta, karena di Yogyakarta. Kebetulan di periode ini 2001 sampai 2005 saya kebetulan ada di posisi ketua. Jadi ya kita bisa bikin banyak acara untuk catering, guyup, juga untuk pengembangan semua toko dengan banyak mungkin seminar, mengundang pembicara, atau mungkin ya perpajakan, kerjasama dengan perbankan, promo program, simpanan, pinjaman. Ya sampai segitunya sih Bank BPD itu kan pemerintah itu sampai bisa kita meminjam dana atau mungkin kita kerjasama dengan bank tersebut, pembelian user yang pegawai negeri PSN itu langsung dibiayai BPD, toko langsung dapat pembayaran cash. Wah enak ya. Tapi itu butuh effort juga untuk setiap kami toko-toko yang ada. Jogja Comtech itu kan pameran terbesar, terkini, terlengkap. Dulu termurah, sekarang sudah termurahnya dihilangi. Terkini, terlengkap, terbesar. Jogja Comtech tentu menjadi event unggulan kami, di samping yang sekarang aja di Indonesia hanya cuman ada 2 yang survive. Satu di Jakarta, Indo Comtech, dan itu bukan dari asosiasi pengusaha, tapi ada IO sendiri, dan di Jogja ada Jogja Comtech yang kami sebagai IO sendiri, sebagai pelaksana sendiri, jadi lebih mantap dikerjakan sendiri. Itu 2 pameran yang terbesar. Jogja Comtech sudah sekian puluh kali, dari yang mulainya dulu 1 tahun tuh maksimal bisa 8 kali, bayangin tuh 1 bulan setengah itu pameran terus menurun 6 kali, 4 kali, 5 kali dulu, 4 kali, 3 kali, terus 2 kali, ya sekarang mungkin sudah 5 tahun ini sekali, karena pergeserannya itu tadi dengan adanya online, marketplace, dan beberapa hal yang mungkin sifatnya perubahan
cara pembeli, user atau maupun dealer yang memberikan pelayanan atau kebutuhan-kebutuhan terhadap IT itu sendiri, yang satu sisi kita mesti harus berpameran untuk memperlihatkan teknologi terkini dari banyak hal IT itu, dari komputer, dari segala sesuatunya yang baru yang memang harus dilihat. Tapi nggak banyak pergerakan dalam arti hal yang baru ya, kadang hanya itu aja takutnya, sehingga pameran itu juga menjadi nggak diminati beberapa toko. Tapi tetap menjadi acuan, pameran itu tetap oke lah, tetap bisa mengukur seberapa besar pasar di daerah, khususnya ya kalau Jogja Comtech ya di Jogja banyak anak muda, banyak pelajar, banyak institusi yang memang kebutuhannya banyak beragam. Jogja kota pelajar, oke, yo gaming, pemain-pemain ekspor sekarang, wah sekarang kan banyak ya hal yang bisa dikonsumsi. Ya tentu pameran kemarin yang dulunya kita dengan hanya beberapa acara, kemarin kita kemas dengan cosplay, dance, dengan musik di panggung khusus di tengah, terus kita woro-woronya di semacam sosial media, IG, Twitter, Facebook, kita bikin TikTok segala macamnya tuh, supaya ya informasinya menyebar, kita bisa banyak menarik audiens datang itu. Kalau sudah banyak atau audiensnya tuh kenceng atau banyak dulu, zaman dulu itu sampai kalau inget kalau pameran itu mau parkir tuh sampai kayak konvoi itu, jadi dari luar sampai di dalam tuh kedengeran rame banget. Tapi ya sekarang sudah berubah, tapi nggak apa-apa, tantangannya ya itulah, memang semakin ke depan teknologi ya tetap harus diikuti dengan banyak produk baru, tetapi hal lain tadi, marketplace itu menjadi tantangan juga. Ya orang sekarang tuh banyak yang mager itu loh, semuanya instan, pengennya instan, sudah tahu barangnya, sudah tahu kualitasnya, udah cari aja di internet mana yang paling murah gitu. Paling kalau sesama Jogja di Gosen gitu. Daya tarik apa yang mungkin kami pikirkan untuk pameran itu bisa berjalan dengan rame, crowd, audiensinya banyak, kita meningkatkan crowd pengunjung, sehingga terjadi di situ transaksi kan dari tenan-tenan yang ada, dari brand-brand merek, dari prinsipal yang ada. Ya kami pengen dari apa yang ditampilkan ini bisa banyak bermanfaat, dan tentu dari prinsipal atau pemegang merek sendiri juga pengen brandnya, barangnya laku atau ditampilkan dengan teknologi yang baru, sehingga pengunjung ini tertarik datang. Ada acara-acara yang mungkin memang baik anak muda gitu ya, dengan itu tadi model dance atau K-pop, terus yang kostum-kostum itu cosplay. Nah kemarin itu sangat bagus lah menurut saya acaranya ya. Nanti kita coba pikirkan, ini akan ada pameran lagi di tahun 2024 ini di September, kalau tepatnya saya boleh bilang tanggal 21 sampai 25 September 2024. Tunggu tanggal mainnya, kita akan coba membuat hal yang baru supaya ya Jogja Comtech ini gaungnya lebih kenceng lagi, lebih dikenal lagi seperti tahun-tahun awal-awal. Jadi lebih rame, lebih asik gitu. Banyak anak-anak mudanya yang kepengen lihat, pengen menyaksikan hal-hal yang baru,
pengen ngegame, pengen ikut seminar, ya. Kalau yang instansi juga sekarang eranya dengan LKPP, e-katalog yang via e-katalog ya, dengan klik-klik itu ya kita akan berkolaborasi dengan para pemain e-katalog instansi itu untuk bagaimana mengemas supaya di situ juga dihadirkan semacam atau mengundang untuk pemerintahan yang ikut hadir, eventnya khusus, acaranya dibuat seminar atau sesuatu, mungkin dibagi acaranya sehingga memang dikhususkan satu hari misalnya untuk event office yang instansi yang memang kaitannya dengan pengadaan pemerintah dengan e-katalog itu, elektronik terbesar, terlengkap, terkini. Ya, terkini tentu kita akan menampilkan produk-produk IA terbesar ya. Memang tagline kami dari dulu pamerannya yang cukup besar dengan segala macam ide-ide yang ada, terlengkap tentunya semuanya, segala macam peralatan IT apapun bisa dihadirkan dan bisa dilihat, bisa dinikmati, bisa di-touch langsung, dijajal gitu ya, dicoba, sehingga menimbulkan rasa ingin membeli yang terbaru tadi. Ya tentunya harganya dulu kami tagline-nya termurah, tapi sekarang bisa termurah, yang penting kualitasnya terbaik. Ke depan tentu ini kita langsung terus berlari ya, update untuk acara Jogja Comtech 2024. Mudah-mudahan sukses, semuanya berjalan lancar, semuanya baik dan mendatangkan pengunjung yang banyak. Para tenan juga puas, prinsipal juga oke, distributor, pemain-pemain produk juga senang. Karena Jogja ini, Jogja kota pelajar, kota industri, tetap industri dalam konteks teknologi ya. Jogja is the best. Mahasiswa butuh laptop.